kita akan ngebahas soal nge-crop gambar, remove sama remove background. Jadi kan tadi kita udah nge-import gambar tadi kan. Sekarang kita coba untuk crop sama remove backgroundnya. Nah ini tadi. Nah kalau kita disuruh untuk nge-crop atau ngehilangin bagian ini, bagian belakang ini, caranya itu gampang ya, tapi memang perlu latihan. Kita pakai toolsnya yang sederhana aja, kita pakai lasso tools karena ini bentuknya strike ya kan? Jadi kita pakai polygon lasso tools. Oke, nggak usah aneh-aneh, namanya memang aneh, dan pasti ini nih udah kita copy. Jadi ingat untuk ngekopinya kita pakai Ctrl J atau duplikat, atau kita langsung pakai Alt sama di drag and drop pakai mouse. Terus jangan lupa tadi karena ini bentuknya adalah smart object yang kita copy, jadi kita harus jadiin layer biasa. Nah istilahnya itu di rasterize. Jadi kalian klik kanan dulu, ntar di select dulu, klik kanan di smart objectnya yang menjadiin layer biasa, terus cari di sini rasterize layer. Oke, udah jadi layer biasa. Nah kalau udah jadi layer biasa, kalian ke sini bagian ini. Nah, biasanya bentuknya kayak gini, bentuk tali lasso kayak gini. Kemudian klik kanan, klik kanan biar kalian dapat variannya. Jadi kita pakai varian yang polygon lasso tool. Klik aja udah selesai. Kita zoom, kita alt, scroll buat ngezoom, kita pilih nih, kita akan bikin garis segini, segini dan seterusnya. Karena ini lurus jadi gampang, kita bisa longkap-longkapin jauh ini. Oke, mantap. Nah udah gini aman karena hanya layer kita aja yang dipilih. Nah gampang kan, ini kita klik nih, ini kita klik sini, terus kita klik space atau spasi buat jadiin ini jadi hand tool. Jadi kita bisa nge-grab mau pindah kemana gitu. Nah kita mau buat pasti ini wah dimana nih, kita zoom, kita grab lagi, kita pastiin ini jadi ada angka apa, jadi ada perangan bulatnya itu, klik. Nah udah jadi. Kita langsung aja, bisa kita langsung klik delete, hilang. Tolong dong hilang. Bentar, aku nggak mau, bentar. Nah move dulu baru kita delete. Guys, kok nggak hilang guys? Oh, maaf guys, ini layernya yang bawah ini masih hidup, layer 2 nya. Oke. Sebenarnya udah hilang dari tadi nih. Kita nonaktifin ini matanya ini, kalau kita klik matanya ini, kita colok matanya ini jadi hilang, nggak kelihatan sementara. Nah kita nonaktifin, jangan lupa deh. Kalau kita langsung delete langsung hilang. Nah, ini kan hilang, bener-bener hilang. Kita bisa juga ngehilangin ini, cuman filenya masih tetap utuh gitu. Nah caranya kita ke masking, lihat add layer mask, kita klik. Bang kok kebalik bang gitu kan. Caranya gampang, kita undo dulu, kita undo, Ctrl Z, kita klik alt, tahan, baru kita klik add layer mask yang tadi. Nah udah hilang, aman nih ya, aman ya. Ctrl D, kita Ctrl Z lagi. Itu lebih aman kita pakai layer mask. Dan kalau kita pakai layer mask, kita bisa ngedit yang apa ini, yang smart object. Nah kita udah pilih yang smart object ya, ini seleksinya masih ada karena posisinya juga sama. Kita pilih yang smart object. Tadi kan nggak bisa nih, kalau yang smart object kita langsung delete, nggak bisa, nggak bakal bisa nih, nggak bisa.
Jadi jalan alternatifnya adalah kita pakai masking namanya istilahnya. Kita alt sama klik, jret, jadi gitu. Jadi jangan heran kalau di Photoshop tadi aku untuk menduplikat kok ada 3 cara gitu, untuk menghapus backgroundnya kok ada 2 cara gitu. Jadi emang sebanyak itu alternatifnya di Photoshop gitu ya, banyak banget caranya. Jadi tinggal gimana kita praktekannya gitu, lebih nyaman yang mana. Nah ini kan kita udah bikin hilang nih yang belakang tadi nih. Nah kita praktek pakai foto yang lain. Kita pakai poppy tadi, poppynya kita gedein. Kalau belum nggak ada ininya kita Ctrl T dulu, gedein. Nah gedein ini kalau pakai mouse doang di tempatku ini jadinya titik poinnya itu ada di sini, ada di bawah kanan. Nah kalau kita mau ngecilin tapi ada di tengah, kita pakai alt, klik alt, terus kita masukin ke dalam. Ini pakai mouse doang jadi ada di pinggir pojok, dan kalau pakai alt ada di tengah titik anchor pointnya. Oke, cukup segitu. Kita akan langsung libas aja ini backgroundnya. Kita salin dulu, kita salin Ctrl J ya. Terus kita rasterize. Nah jadi ini sama nih kayak tadi nih, ada 2 cara. Nah kita giniin, kita pilih yang rasterize dulu ya. Kita akan eksekusi yang udah jadi layer biasa. Kemudian kita akan ke magic wand tool. Ini yang ada yang kayak stick pesulap, ini ada bling-blingnya. Kita klik, terus pilih di sini, ada di bagian atas, select subject. Aduh ini masa harus di pause recording. Oke. Nah ini udah ke seleksi nih, cantik banget. Ini jangan lupa ini dimatiin dulu colok matanya. Terus kita gini nih, kita pakai masking, bisa pakai masking. Nah udah hilang kan, ataupun kita langsung delete. Ini kalau kita delete pasti yang hilang objeknya. Ctrl Z. Kalau langsung delete hilang. Jadi kita mau ngebalikin seleksinya, kita balikin. Kita balikinnya ke select, terus kita reverse. Nah kita inverse, Ctrl Shift I, kita inverse. Jadi ini ke select di bagian pojok, sama ini juga ke select. Jadi yang hilang nih nanti sebagian ini. Kalau kita delete, nah jadi. Dan ini sudah jadi. Nah fungsinya tadi kita belajar soal brush itu adalah untuk ngerapiin, misalnya kayak gini nih. Kita ngerapiin lah. Brush kita akan pakai misalnya buat ngemasking ya. Kita masking ya. Kita akan pakai yang masking buat yang di bawah, yang ini buat di sini. Nah, oke, kita akan pakai yang bawah dulu buat ngemasking. Cara masking, kita kalau masking akan pakai brush. Ini perhatikan kursornya, yang di ini adalah layer masking. Kita akan pakai brush buat ngehilangin. Ini maskingnya adalah warna putih itu yang kelihatan, yang hitam ini yang nggak kelihatan. Jadi kita akan menghilangkan ini jadi pakai warna hitam. Coba kita, nah kita akan rapiin dikit. Kita turunin ukurannya jadi sekitar segini. Belum kecil, nah segini cukup.
dan ini nggak hilang, ini nggak kehapus beneran. Kalau kita disable layer maskingnya, klik kanan disable, dia masih ada, beda sama yang di atas. Nah, kalau yang di atas karena kita udah kita hapus ya, bener-bener delete, kita akan pakai tools yang ada sebelah kiri ini, namanya erase tool, eraser tool. Nah, bentukannya tuh sama kayak brush, cuman bedanya kalau brush itu nambahin, kalau erase itu ngurangin. Kita pakai yang round, mark around. Kita lihat ini, kita zoom, alt scroll buat ngezoom, terus kita sapuin ke sini. Ini ngedelete nih. Kita delete, kita eraser. Oke, coba kita lihat ya, rapi nggak sih? Nah, untuk nambahin backgroundnya, misalnya aku pengen backgroundnya warna merah nih gitu, kalian kesini lihat kursорnya, bagian bulat yang ada hitam putih, terus bagian atas pilih solid color. Nah, solid color, tak bawah aja, terus layernya, nanti layernya di lock juga bisa, lock layer. Ini lock layer, layer, lock layer. Ini fungsinya lock layer ini untuk membatasi. Jadi nanti kita pakai move tool ya, benar-benar hanya yang di atasnya. Kalau kita nggak lock, nanti setiap kita mau bikin seleksi ke pop-me-nya, yang ke seleksi duluan malah backgroundnya. Jadi kita akan lock. Kalau kalian mau nge-lock, kalian bisa ke layer, cari lock layer atau kontrol garis miring. Kita pakai kontrol garis miring sebelah ini. Nah, tadi kita bisa lewat menu, kita bisa pakai shortcut, kita juga bisa lewat sini yang di atas ini, lock alt, lock, udah. Jadi banyak banget cara. Oke, sudah sip kan? Jadi kalau udah kayak gini, apa yang harus ditambahin? Kita tambahin ornamen, kita tambahin teks gitu. Oke, sekian dulu.